Bir dan Mas Oto. Luar biasa ya, dan diawali dengan kunjungan stand ke BPR Marunting Sejahtera. Luar biasa sekali rangkaian acara ini, banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya ada dari BPR Marunting Sejahtera, Kim Property, ada juga dari Bank Kalteng dan Bank Lingga Sejahtera, Bank Pelangi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap ya, senyum sumringah tidak bisa lepas dari para pelapak undang. Dan ini adalah persembahan dari BPR Marunting Sejahtera berupa satu buah dispenser dan juga komponen. Ini merupakan salah satu yang tampil beda ya, yang mana hari ini Expo ya, Expo Properti Bisnis dan Perekonomian Masyarakat. Nah, selaku Direktur Utama Bank BPR bagaimana ya? Saya kira hari ini adalah kegiatan yang sangat baik dan positif ya. Jadi Finance dan Property Expo tujuannya adalah agar lebih memasyarakatkan ya, bahwa memiliki rumah itu bagi generasi milenial menjadi hal yang utama untuk mendukung kehidupan ke depan. Untuk ini BPR Marunting Sejahtera sebagai salah satu BUMD milik pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat juga ikut berpartisipasi. Sedangkan kami penekanannya adalah untuk kredit Mas Basir ya, Marunting Sejahtera bebas rentenir, kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang tanpa agunan dan suku bunga yang relatif sangat kecil dan masih bisa dijangkau untuk saudara-saudara kita yang menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah. Harapan ke depan perekonomian pasca COVID ini bisa semakin bergeliat, menimbulkan dampak multiplier efek yang baik sehingga perekonomian di Kota Waringin Barat semakin terus meningkat dan merata. Yang penting merata. Oke, terima kasih Pak. Saat ini peran fungsi dari OJK sangat diharapkan sekali untuk tingkat kelajuan untuk kelancaran jasa keuangan daerah. Nah, sampai sejauh mana pengawasan fungsinya? Ya, saya kira dalam konteks secara umum apa yang dilakukan untuk jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengawal perkembangan industri jasa keuangan, antara lain melalui kerangka tim percepatan akses keuangan daerah yang dimana pada pagi hari ini kita lakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Di rapat tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ini kita sangat mengapresiasi karena tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ini termasuk tim yang sangat responsif dan sangat aktif dan penuh berbagai inisiatif. Seperti tahun lalu kita ketahui bersama di TPKAD Kota Waringin Barat ini meluncurkan program namanya Kredit Mas Basir ya, Marunting Sejahtera bebas dari rentenir. Ini yang buat para pelaku UMKM kemarin saya mendapatkan masukan dan informasi sangat-sangat disambut baik. Kenapa? Karena dengan kredit yang berbunga rendah ini dan mudah bagi para pelaku usaha UMKM, paling kurang ini bisa menjadi penghalang bagi rentenir atau pinjaman online ilegal menjerat mereka para pelaku usaha UMKM yang membutuhkan modal. Tadi juga disampaikan untuk tahun depan malah program kredit Mas Basir yang dari program TPKAD Kabupaten Waringin Barat bekerja sama dengan BPR Marunting Sejahtera juga akan mulai menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat di Desa Lalang. Jadi ini yang pertama di luar wilayah Pangkalan Bun. Nah, selain itu tadi kita berdiskusi tentang potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita coba implementasikan satu persatu di wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kebetulan kami memiliki program ekonomi keuangan inklusif yang untuk tahap awal kita akan jadikan percontohan di desa wisata Desa Lalang sebagai desa kecakap keuangan. Tadi kita lihat berbagai elemen stakeholder yang ada dari perbankan, dari Bank Indonesia juga akan turut mencoba mengimplementasikan berbagai program yang diharapkan bisa mendukung
Desa Wisata Desa Lalang ini sebagai desa cakap keuangan, sekaligus juga bisa meningkatkan perekonomian desa yang ujung-ujungnya diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat desanya. Nah, kalau kita melihat Bang, sedikit Bang, tempat sasaran yang mana kita perlu memberikan satu atensi kepada masyarakat agar ekonomi meningkat. Apa aja strateginya Bang? Ya, strategi yang paling jelas tentu adalah sinergi dan kolaborasi bersama. Mungkin pemerintah daerah yang kalau hanya pemerintah daerah saja, keterbatasan permodalan masyarakat mungkin tidak bisa terbantukan. Kalau pemerintah daerah, begitu juga dengan industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan kalau hanya bekerja sendiri, menyalurkan kredit tanpa mendapatkan informasi potensi-potensi ekonomi, sektor ekonomi yang bisa dibiayai, mungkin akan lama bisa masuk ke tempat tadi. Tapi kalau kita lihat tadi kan, ketika di Desa Wisata Lalang, nanti Bank Indonesia akan membantu, misalnya mencoba membantu memperbaiki dermaga pelabuhan, karena selama akses transportasi darat masih terkendala panjang, dengan jalur sungai mungkin itu akan menjadi lebih cepat. Tadi Bang Kalteng, Industri Jasa Keuangan akan coba membantu CSR mungkin transportasi di sungai, perahu atau kapal atau speedboat. BMR Marunting nanti akan menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usahanya. OJK akan memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakatnya. Pemerintah daerah nanti juga akan mempercepat akses infrastruktur jalan. Kalau itu semua pihak bersinergi, berkolaborasi, kan akan jauh lebih mudah dan akan jauh lebih cepat dibandingkan yang satu masuk nanti tahun depan baru masuk. Iya, kalau tahun depan baru masuk. Tapi kalau tahun depan tidak ada program, kan nanti akan menjadi pelaku usaha UMKM begitu sudah dibina, produknya sudah ada, tetapi memasarkannya jauh ke pangkalan Bun. Karena kalau dipasarkan di masyarakat desa kan pemasarannya terbatas, hanya sekian ratus orang masyarakat. Tapi kalau bisa diakses keluar wilayah, itu kan akan jauh lebih bagus. Tadi juga Kepala Desa Lalang juga sudah memaparkan berbagai potensi ekonomi, saya kira. Saya sampaikan tadi, mungkin dengan membuat perencanaan yang lebih baik, misalnya bisa menawarkan kepada para investor. Tadi misalnya potensinya adalah peternakan ayam dan telur. Kalau misalnya kepala desanya, ini saya sudah menyediakan lahan. Kalau ada investor yang mau masuk, nanti pengelolaannya bekerja sama dengan masyarakat desa, dengan Karang Taruna. Itu kan hal yang luar biasa. Dibandingkan mungkin investor kalau mau masuk beli lahan, tanah, tapi nanti malah tidak melibatkan masyarakat desa sekitar, kan sayang gitu. Nah, mungkin itu salah satu contohnya. Oke, terima kasih Pak. Ya.